Kebijakan publik adalah inti dari setiap kerja pemerintahan. Ia adalah wujud nyata dari kehadiran negara di tengah-tengah kita. Bayangkan pemerintah sebagai sebuah mesin besar. Kebijakan publik adalah instruksi yang membuat mesin itu bergerak, bekerja, dan menghasilkan sesuatu bagi warganya. Tanpa kebijakan, pemerintah hanyalah lembaga bisu tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kebijakan menjadi jembatan vital yang menghubungkan negara dengan masyarakatnya. Melalui kebijakan, aspirasi rakyat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Apakah itu membangun jalan tol, memberikan subsidi BBM, atau menetapkan kurikulum pendidikan, semua bermula dari sebuah keputusan yang kita sebut kebijakan publik. Setiap hari, sejak kita membuka mata hingga terlelap kembali, hidup kita tak pernah lepas dari sentuhan kebijakan publik. Aturan lalu lintas yang kita patuhi di jalan, harga bahan pokok yang kita beli di pasar, hingga kualitas udara yang kita hirup. Semuanya dipengaruhi oleh serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik bukan sekadar dokumen tebal yang tersimpan di laci meja birokrat. Ia adalah denyut nadi yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena dampaknya yang begitu luas dan menyentuh hajat hidup orang banyak, kebijakan publik seringkali menjadi arena perdebatan sengit yang penuh dengan beragam kepentingan. Kepentingan pengusaha, buruh, petani, dan kelompok masyarakat lainnya bertemu dan terkadang berbenturan di sini. Pentingnya kebijakan publik terletak pada kemampuannya untuk membentuk masa depan sebuah bangsa. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan kita warisi di kemudian hari. Kebijakan tentang energi terbarukan, misalnya, akan berdampak pada kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Begitu pula kebijakan tentang investasi pendidikan, yang akan membentuk kualitas sumber daya manusia puluhan tahun dari sekarang. Oleh karena itu, mempelajari kebijakan publik bukan hanya urusan para politisi atau akademisi. Ini adalah urusan kita semua, sebagai warga negara yang peduli akan arah dan tujuan perjalanan bangsa ini. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah pilihan yang dibuat pemerintah untuk melakukan sesuatu atau justru tidak melakukan sesuatu. Keputusan pemerintah untuk membangun infrastruktur adalah sebuah kebijakan. Sebaliknya, keputusan untuk tidak campur tangan dalam mekanisme pasar tertentu juga merupakan sebuah kebijakan. Pilihan ini lahir dari proses yang kompleks, melibatkan analisis data, pertimbangan politik, negosiasi, dan kompromi. Memahami proses ini membuka mata kita tentang bagaimana negara dijalankan. Ini membantu kita melihat di balik layar panggung politik, memahami logika di balik setiap keputusan, dan pada akhirnya, memberdayakan kita untuk ikut serta dalam mengawal jalannya pemerintahan. Gagasan tentang kebijakan publik sebenarnya setua peradaban itu sendiri. Di Agora Yunani kuno, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles sudah mendiskusikan konsep negara ideal, dan bagaimana cara terbaik untuk mengatur masyarakat demi kebaikan bersama. Mereka memikirkan tentang keadilan, distribusi kekayaan, dan bentuk pemerintahan yang paling efektif. Meskipun belum disebut sebagai ilmu kebijakan publik, pemikiran mereka adalah benih awal dari studi tentang bagaimana keputusan kolektif dibuat, dan apa dampaknya bagi warga. Jejak serupa juga bisa kita temukan dalam peradaban Romawi dengan sistem hukumnya yang canggih, atau dalam ajaran para pemikir abad pencerahan yang menggagas kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Namun, transformasi kebijakan publik menjadi sebuah disiplin ilmu modern baru terjadi pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Dunia yang porak-poranda akibat perang membutuhkan cara-cara baru yang lebih sistematis dan rasional untuk membangun kembali masyarakat. Disinilah para ilmuwan sosial mulai terpanggil untuk tidak hanya mendeskripsikan masalah sosial, tetapi juga menawarkan solusi konkret. Mereka ingin ilmunya bermanfaat, aplikatif, dan mampu memecahkan masalah-masalah publik yang mendesak. Era ini menandai pergeseran dari sekadar ilmu tentang negara menjadi ilmu untuk pengambilan keputusan yang lebih praktis dan berorientasi pada tindakan. Salah satu tokoh sentral dalam kelahiran ilmu kebijakan publik adalah Harold Lasswell. Pada tahun 1951, ia memperkenalkan konsep policy sciences atau ilmu-ilmu kebijakan. Lasswell berargumen bahwa studi kebijakan harus bersifat multidisiplin, menggabungkan wawasan dari media group, stack of political science, economics, sociology, psychology books, interdisciplinary academic team equally, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan psikologi.
Tujuannya jelas, menghasilkan pengetahuan tentang proses kebijakan dan pengetahuan dalam proses kebijakan itu sendiri. Tokoh lain seperti Herbert Simon dengan konsep rasionalitas terbatas menantang gagasan bahwa pembuat kebijakan bisa selalu membuat keputusan yang paling optimal. Ia menunjukkan bahwa keputusan seringkali dibuat dalam kondisi informasi yang tidak lengkap, dan hasilnya adalah kebijakan yang cukup baik, atau satisficing, bukan yang terbaik. Perkembangan selanjutnya diperkaya oleh pemikir-pemikir seperti Charles Lindblom yang memperkenalkan model inkrementalisme. Menurut Lindblom, kebijakan jarang sekali dibuat dari nol. Sebaliknya, kebijakan seringkali merupakan perubahan kecil, atau penyesuaian dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Prosesnya lebih mirip muddling through, atau meraba-raba dalam kegelapan, ketimbang sebuah lompatan besar yang rasional. Kontribusi para pionir ini, Lasswell, Simon, Lindblom, dan banyak lainnya, telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi kebijakan publik sebagai sebuah bidang studi yang serius, analitis, dan relevan hingga hari ini. Adakah Bob sing gumulajan honors proses pembuatan keputusan di tanah publik? Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menjernihkan dua kata kunci, kebijakan dan publik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan? Para ahli memberikan berbagai definisi, namun semuanya mengerucut pada satu ide inti. Thomas R. Dye, seorang pakar kebijakan publik, mendefinisikannya secara sederhana sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan adalah soal pilihan dan tindakan otoritatif. Ketika pemerintah memutuskan membangun sekolah gratis, itu adalah kebijakan. Ketika pemerintah memilih untuk tidak mengatur harga sewa rumah, itu pun sebuah kebijakan. Tindakan dan ketiadaan tindakan sama-sama merupakan bentuk kebijakan. Definisi lain datang dari James E. Anderson, yang melihat kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor pemerintah dalam hubungannya dengan suatu masalah tertentu. Definisi ini menyoroti bahwa kebijakan bukanlah satu keputusan tunggal, melainkan sebuah proses atau alur tindakan yang memiliki tujuan. Misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berupa satu program bantuan tunai, tetapi bisa mencakup serangkaian program pelatihan kerja, akses modal usaha, dan jaminan sosial. Dari berbagai definisi ini, kita bisa menyimpulkan beberapa ciri utama kebijakan publik ia dibuat oleh lembaga pemerintah, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata atau non-tindakan. Lalu, apa makna kata publik dalam frasa kebijakan publik? Ini seringkali disalahpahami. Kita perlu membedakan antara masyarakat atau society dan publik. Masyarakat adalah istilah yang sangat luas, mencakup semua orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan budaya dan institusi yang sama. Sementara itu, publik adalah sekelompok orang atau komunitas yang terpengaruh oleh suatu masalah atau isu tertentu, dan mereka memiliki kepentingan bersama terkait isu tersebut. Misalnya, semua warga negara Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Namun, ketika pemerintah berencana membangun bandara baru, maka hanya penduduk di sekitar lokasi, maskapai penerbangan, dan calon penumpang yang menjadi publik dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, publik dalam konteks kebijakan publik merujuk pada urusan atau masalah yang dampaknya melampaui kepentingan individu dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kebijakan publik tidak mengatur cara Anda menata perabotan di rumah, karena itu adalah urusan privat. Namun, ia mengatur standar keamanan bangunan apartemen Anda, karena hal itu menyangkut keselamatan banyak orang. Hubungan antara administrasi publik dan kebijakan publik di sini menjadi sangat erat. Administrasi publik adalah mesin pelaksana. Jika kebijakan publik adalah apa yang harus dilakukan, maka administrasi publik adalah bagaimana cara melakukannya secara efisien dan efektif. Tanpa administrasi yang baik, kebijakan terbaik sekalipun hanya akan menjadi macan kertas. Mengapa kebijakan publik bisa dianggap sebagai sebuah ilmu? Bukankah ia lebih mirip seni berpolitik atau negosiasi? Nah, jawabannya terletak pada pendekatannya yang sistematis dan berbasis bukti. Sebagai sebuah ilmu, studi kebijakan publik tidak hanya mengandalkan intuisi atau opini. Ia menggunakan metode penelitian yang ketat untuk menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif solusi, dan memprediksi dampak dari setiap pilihan kebijakan. Orientasi utamanya adalah pemecahan masalah dan pencapaian kepentingan publik.
Ia berusaha memberikan rekomendasi yang didasarkan pada data dan analisis yang kuat, bukan sekadar preferensi politik sesaat. Terdapat beberapa pendekatan utama dalam mempelajari kebijakan publik. Pendekatan pertama adalah policy analysis atau analisis kebijakan. Pendekatan ini sangat berorientasi pada masa depan dan bersifat preskriptif. Artinya ia berusaha memberikan rekomendasi tentang kebijakan apa yang seharusnya diambil. Seorang analis kebijakan akan mengidentifikasi masalah, merumuskan beberapa alternatif kebijakan, dan kemudian mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria, seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil keputusan memilih opsi terbaik. Ini adalah pendekatan yang sangat teknokratis, seringkali menggunakan alat-alat dari ilmu ekonomi dan statistik untuk melakukan analisis biaya manfaat. Pendekatan kedua adalah political public policy, atau pendekatan politik. Berbeda dengan analisis kebijakan yang fokus pada apa yang seharusnya, pendekatan ini lebih fokus pada apa yang senyatanya terjadi. Ia bersifat deskriptif dan menjelaskan mengapa sebuah kebijakan tertentu yang akhirnya dipilih, bukan kebijakan lainnya. Pendekatan ini melihat kebijakan sebagai hasil dari pertarungan kekuasaan dan negosiasi antar berbagai kelompok kepentingan. Siapa yang punya kekuatan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa kebijakan publik tidak lahir di ruang hampa yang steril, melainkan di tengah arena politik yang dinamis dan terkadang keras. Pendekatan ketiga adalah pendekatan proses. Pendekatan ini memecah proses kebijakan menjadi beberapa tahapan yang berurutan, layaknya sebuah siklus. Biasanya dimulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Model siklus ini membantu kita untuk memahami kompleksitas proses kebijakan secara lebih terstruktur. Dengan melihat setiap tahap, kita bisa mengidentifikasi di mana letak masalah atau kegagalan sebuah kebijakan, apakah pada saat perumusan, pelaksanaan, atau evaluasinya. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting adalah, mengapa kita semua, bukan hanya politisi atau mahasiswa ilmu pemerintahan, harus peduli pada kebijakan publik? Jawabannya sederhana, karena kebijakan publik membentuk dunia tempat kita hidup. Kualitas pendidikan anak-anak kita, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, keamanan lingkungan tempat tinggal kita, hingga peluang kerja yang tersedia, semuanya adalah buah dari kebijakan publik. Mengabaikan kebijakan publik sama artinya dengan menyerahkan kendali atas hidup kita kepada orang lain tanpa pengawasan. Memahaminya adalah langkah pertama untuk menjadi warga negara yang aktif dan berdaya, bukan sekadar penonton pasif di panggung demokrasi. Bagi masyarakat umum, pemahaman tentang kebijakan publik adalah alat untuk melakukan kontrol sosial. Ketika kita mengerti bagaimana sebuah kebijakan seharusnya bekerja, kita bisa mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Kita bisa bertanya, mengapa dana bantuan sosial tidak sampai ke tangan yang berhak? Atau mengapa pembangunan jalan ini mangkrak? Pengetahuan ini memberi kita dasar untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Tanpa pemahaman ini, kritik kita mungkin hanya akan menjadi keluhan kosong tanpa arah. Dengan pemahaman, kritik kita bisa menjadi masukan yang konstruktif, berbasis data, dan sulit untuk diabaikan oleh para pemegang kekuasaan. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi analis kebijakan atau bekerja di sektor publik, pemahaman mendalam tentang subjek ini tentu menjadi sebuah keharusan. Dunia modern menghadapi masalah yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, disrupsi digital, hingga ketimpangan ekonomi global. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi instan atau pendekatan tunggal. Dibutuhkan analis kebijakan yang mampu berpikir kritis, mengolah data yang rumit, memahami konteks politik, dan merancang solusi yang inovatif dan implementatif. Mempelajari kebijakan publik adalah membekali diri dengan perangkat analisis yang tajam untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Memahami kebijakan publik pada dasarnya adalah memahami cara kerja kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk melayani atau terkadang mengabaikan kepentingan umum. Ini adalah tentang literasi kewarganegaraan. Di era informasi yang penuh dengan hoaks dan disinformasi, kemampuan untuk membedakan antara janji politik yang kosong dan proposal kebijakan yang solid menjadi sangat krusial. Dengan memahami kebijakan publik, kita tidak hanya memilih pemimpin berdasarkan citra, tetapi juga berdasarkan gagasan dan program yang mereka tawarkan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita sangat bergantung pada kualitas pemahaman publik terhadap kebijakan yang membentuk nasib kita bersama.